Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak? Semoga antum tetap sehat, senantiasa semangat, dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, pada pertemuan ini kita akan membahas bab baru, yaitu bab rendah hati, hemat, dan sederhana, membuat hidup lebih mulia. Insya Allah kita kemarin sudah menyelesaikan materi bab pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah. Hari ini kita lanjut di bagian akhlak, yaitu rendah hati, hemat, dan sederhana. Langsung saja pada bab ini kita mulai pada bagian sifat rendah hati. Ya, rendah hati dalam bahasa Arab disebut dengan tawadhu. Ya, apa arti tawadhu? Tawadhu adalah sikap diri yang tidak merasa lebih dari orang lain. Dalam Quran surat Al-Furqan ayat 63 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ibadur rahmani ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati, dan apabila orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. Nah, baik, di sini ada kalimat orang-orang yang berjalan di bumi. Maksudnya adalah manusia hidup dan tinggal di bumi. Diperintahkan oleh Allah ketika manusia hidup di bumi, hendaklah mereka berperilaku rendah hati. Dalam surat Al-Isra ayat 37 Allah berfirman, "Wala tamshi fil ardi maraha." Dan janganlah engkau berjalan di bumi ini dengan sombong. Ya, apa hubungannya? Hubungannya adalah bahwasanya sifat sombong adalah antonim dari sifat tawadhu. Ya, kalau tawadhu itu merasa sikap diri yang tidak merasa lebih. Nah, kalau sombong itu adalah sikap diri yang merasa lebih. Ya. Jadi sama ketika kita tinggal di bumi, ya, tinggal di buminya Allah, maka haruslah kita hidup dengan cara yang Allah perintahkan, itu dengan cara rendah hati. Nah, contohnya adalah seorang murid yang tawadhu kepada seorang guru ketika mengajar, ketika di luar pelajaran, ya, tetap tawadhu, tetap rendah hati kepada beliau. Ya, walaupun ketika bercanda pun tetap kita harus tawadhu. Nggak boleh bercanda yang kebablasan. Walaupun nanti seorang guru tersebut memiliki umur yang lebih muda dari kita, ataupun kita mungkin lebih memiliki hafalannya lebih, kita lebih memiliki kemampuan yang lebih daripada beliau, tetap kita harus tawadhu kepada mereka. Nggak boleh kita merasa lebih. Nah, ini terkait rendah hati. Selanjutnya adalah hemat dan sederhana. Ini jadi satu, ya. Ya, jadi Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 27, Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbih kafura. Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Surat Al-Isra ayat 27. Nah, ini contohnya, ya, bahwasanya di sini disebutkan orang-orang pemboros. Jadi orang-orang pemboros adalah lawan kata dari hemat. Nah, ini contoh dari hemat, ya, bahwasanya gambarnya lampu. Maksudnya apa? Kita harus diharapkan berhemat energi, hemat listrik. Selanjutnya, nah, di sini juga kita disunahkan untuk hemat air. Walaupun ketika berwudu pun kita harus hemat air, sebagaimana Rasulullah bersabda bahwa ketika kita berwudu, walaupun itu berada di sungai, tetap kita nggak boleh berlebih-lebihan. Nah, ini adalah dalilnya di surat Al-Isra ayat 27, dalil terkait larangan berperilaku boros atau perintah untuk sebaliknya, perintah untuk berperilaku hemat. Lalu
untuk perintah sederhana ada di dalam hadis Rasulullah, hadis riwayat Abu Dawud ya, dari Umamah, ia berkata, pada suatu hari di sisinya sahabat Rasulullah SAW memperbincangkan tentang dunia. Maka Rasulullah bersabda, tidakkah kalian mendengar sesungguhnya sederhana dalam berpakaian adalah bagian dari iman. Sesungguhnya sederhana dalam berpakaian adalah bagian dari iman. Maksudnya adalah berpakaian apa adanya yang pantas. Nah, ini yang maksud contoh dari sederhana yang disampaikan oleh Rasulullah. Lalu pakaian pantas itu bagaimana? Yang pasti yang menutup aurat yang sesuai dengan syariat Islam. Tidak boleh kita membuat syariat sendiri. Cukuplah pakaian sederhana hanya memakai, mohon maaf, ya tidak pakai kerudung, ya tidak pakai jilbab. Ya, bagi perempuan, bagi laki-laki hanya memakai celana selutut. Ya, kemudian bahan-bahan yang kurang. Ya, maksudnya pakaian belum jadi. Ya. Yang memperlihatkan auratnya, maka itu bukan pakaian yang pantas, bukan yang sederhana, tapi pakaian yang tidak pantas untuk dipakai seorang muslim. Ya, jadi hidup hemat dan sederhana ini adalah satu kesatuan. Ketika kita hidup hemat, pasti kita memiliki gaya hidup yang sederhana, ya, tidak boros, suka dengan hal-hal yang tidak mewah. Selanjutnya, nah ini ada tugas untuk antum, yaitu menghafalkan dalil terkait perintah untuk rendah hati, hemat dan sederhana yang terdapat dalam Quran Surat Al-Furqan ayat 63 dan Quran Surat Al-Isra ayat 27. Ya, hafalkan ayatnya dan terjemahkan. Kemudian ketika sudah dihafal, lalu kirimkan hafalan antum melalui Google Form yang ada di Google Classroom. Cukup sekian materi hari ini, semoga bermanfaat, bisa menginspirasi bagi kita untuk bisa hidup senantiasa ya tawadhu dan bisa memiliki sifat hemat, ya, sikap hemat dan sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.